Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, jumpa lagi bersama kami dalam podcast Ngopi Madu, ngobrol pajak happy bareng KPP Madya 2. Nah, pada kesempatan podcast kali ini, sebelum kita mulai ya Mbak ya, bagaimana kabar kawan pajak semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Nah, tetap jalani hari dengan senyuman meskipun terkadang jalanan padat dikala hujan. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Widi, tim penyuluh pajak dari KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2, yang kali ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Sari, penyuluh pajak KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Bagaimana kabarnya Mbak Sari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak ya. Nah, kita akan membahas tentang surat permintaan konfirmasi terkait pembayaran kelebihan pajak dan juga sedikit membahas tentang deposit pajak. Nah, kawan pajak nih yang mungkin pernah dapat surat permintaan konfirmasi terkait SKPLB, surat kelebihan pajak, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau mungkin mengajukan ada kelebihan imbalan lunak gitu ya Mbak ya. Ada juga misalnya pendahuluan pajak, dan juga bisa jadi dari pemeriksaan. Nah, pastinya nanti akan dapat surat permintaan konfirmasi. Nah, mungkin sedikit diceritakan Mbak Sari, apa itu SKPKP? Ya. Surat permintaan konfirmasi kompensasi ya. Iya, betul. Itu biasanya nanti kita akan terbitkan jika ada produk hukum lebih bayar, Mas Widi. Betul. Jadi produk hukum lebih bayar kan banyak macamnya nih kawan pajak nih. Yang tadi sudah Mas Widi disebutkan ya, ada dari pemeriksaan tuh kita ada SKPLB. Ada juga dari sekarang yang sudah lumayan sering kawan pajak lakukan ya, pengembalian yang pajak yang selesai dan terutama. Itu juga SKPLB, produk akhirnya. Lalu ada dari pendahuluan SKP PKP, lalu juga misalkan imbalan bunga, atau bisa juga dari putusan banding maupun putusan keberatan Mas Widi. Putusan banding, putusan keberatan yang hasilnya ada lebih bayarnya. Nah, itu nanti kawan pajak akan dikirimkan surat konfirmasi kelebihan pembayaran pajak ini. Nah, surat konfirmasi ini nanti dikirimkannya via Cortex. Oh, via Cortex. Ya, jadi beda sama sebelumnya ya, tahun sebelum Cortex itu kan kita mengirimkan surat permintaan rekening ya. Oh iya, dulu permintaan rekening ya? Ya, surat permintaan rekening. Sekarang sudah nggak ada lagi tuh kan pajak surat permintaan rekening. Sekarang adanya surat konfirmasi terkait pengembalian pembayaran pajak ini. Untuk apa saja yang dikonfirmasi, Mbak? Ya, jadi karena sudah tidak ada permintaan rekening lagi, jadi kawan pajak tuh harus memastikan rekening yang tercantum di konteks itu sudah rekening yang benar. Itu. Jadi pastikan rekening yang kawan pajak cantumkan di konteks itu sudah rekening yang benar. Cara ngeceknya nanti dicek di portal saya, profil saya, lalu cek di detail bank. Nah, pastikan nama pemilik rekeningnya sudah sama dengan nama wajib pajaknya. Dan sudah rekening yang ada tuh kadang banyak listnya nih, nggak cuma satu nih, kadang ada lebih dari satu. Nah, itu pastikan rekening utamanya tercentang dengan benar tuh ya, yang mana yang akan digunakan sebagai rekening utama pengembalian. Gitu, jangan sampai salah tujuan nih nanti kita ngembaliinnya. Gitu. Nah, kalau misalkan rekeningnya belum terdaftar, gimana nih caranya gitu kan ya? Ya, itu gimana, Mbak? Kalau misalkan rekeningnya belum terdaftar, maka kawan pajak lakukan perubahan data. Perubahan data di Cortex ya. Lakukan perubahan data di Cortex lewat menu portal saya juga. Portal saya, perubahan data, lalu masuk ke identitas BP, lalu perbarui rekening utama. Perbarui rekening utama. Iya. Nanti data yang kawan pajak masukkan di situ akan divalidasi oleh petugas. Oh gitu. Akan divalidasi oleh petugas, dan jika sudah benar gitu ya divalidasi, nanti muncul nomor rekening utamanya di konteks seperti itu. Nanti tercentang gitu ya Mbak ya? Iya, tercentang. Dan jangan lupa centang rekening utama.
Yang dilampirkan apa aja tuh Mbak saat mengupload? Mungkin melampirkan nomor rekeningnya ya. Nomor rekeningnya kan sudah tercantum ya, sudah tercantum. Jadi di surat konfirmasi itu yang akan kita jawab ada 2 opsi nih. Ada 2 opsi. Ya, ada 2 opsi. Yang pertama opsi mengembalikannya ke utang gitu ya, untuk membayar utang sendiri maupun utang wajib pajak lain gitu. Jadi wajib pajak bisa memilih opsi itu dengan cara mencentang, atau bisa juga opsi keduanya dengan memilih deposit pajak gitu. Jadi kawan pajak memilih uangnya mau dimasukkan ke deposit saja nih, ke deposit pajak. Terus kalau misalkan kawan pajak, saya nggak mau milih dua-duanya nih. Mana tuh kalau misalnya nggak mau tadi ke utang pajak lain atau ke deposit? Nah, itu kawan pajak jangan mencentang apapun. Oh, jangan mencentang apa? Ya, jangan mencentang 2 pilihan itu, kan ada 2 opsi tadi tuh. Yang 2 opsi itu jangan dipilih, maka kalau itu tidak tercentang, maka nanti akan dikembalikan ke rekening. Oh, rekening utama yang tadi itu ya. Betul, ke rekening utama yang tercantum tadi. Nah, nanti kalau sudah jangan lupa untuk wakil pajak badan ya. Untuk wakil pajak badan kan nanti ada isiannya tuh, ada isian yang menandatangani. Pilih dulu, diganti dulu ke wakil atau kuasa ya. Jadi harus PIC, nama PIC yang menandatanganinya. Harus nama PIC yang dimasukkan sebagai penandatanganan ya. Iya, yang menjawab surat konfirmasi itu. Nah, nanti ada terakhir sebelum klik sebelum usual ya, betul, ada kolom centang pernyataan gitu ya. Centang pernyataan untuk finalisasi. Nah, itu dicentang. Nanti kalau sudah selesai, maka keterangan kasusnya berubah. Kasus sedang dalam proses, maka itu sudah kembali ke petugas pajak lagi. Oh, tinggal ditunggu gitu ya berarti. Yo, tinggal ditunggu aja proses pengembaliannya kok aja. Tadi berarti jangan lupa centang ya, ada centangan surat pernyataan ya Mbak ya. Ya, di akhir Anda cetak kecil. Soalnya terkadang tuh lupa nggak jelas ya. Terus saya nggak bisa submit nih. Iya, tombolnya masih abu-abu ya. Ternyata belum dicentang. Kotak kecilnya belum dicentang. Ya, kotak kecil itu. Kemudian nih Mbak, tadi kan sudah mengisi tuh. Ada jangka waktunya nggak sih Mbak untuk mengisinya? Oh iya, ada jangka waktunya nih kawan pajak. Jadi ketika kawan pajak sudah menerima surat itu, maka ada jangka waktu untuk menjawabnya, yaitu 7 hari sejak surat diterima. Atau misalkan diterimanya sudah mau jatuh tempo SKP KPP-nya nih. Kayak SKP KPP-nya tuh jatuh tempo 1 bulan sejak produk hukum dan bayar terbit ya. Nah, jika dikirimkannya mendekati SKP KPP, maka itu harus dijawab 1 hari sebelum jatuh tempo. 1 hari sebelum jatuh tempo. Ya, KPP. SKP KPP. Jadi nggak nunggu 7 hari tuh, 1 hari sebelum jatuh tempo. Nah, misalkan gimana nih kalau kawan pajak kelewat japa Sih gitu ya. Ya, udah 7 hari kelewatan nih. Nah, itu maka surat itu otomatis akan kembali ke petugas pajak dan otomatis akan diproses pengembaliannya ke rekening. Oh, ke rekening. Iya gitu. Jadi dianggap tidak mencentang 2 opsi tadi itu maksudnya. Iya, tidak mencentang yang tadi 2 opsi tadi. Iya. Otomatis kembali ya Mbak ya. Iya, otomatis kembali ke petugas pajak jika jangka waktu tadi 7 hari dan 1 hari sebelum penerbitan SKP KPP. Oh. Jadi misalnya wajib pajak dapat surat nih, berarti harusnya dicek ya atau ada notifikasinya mungkin Mbak. Surat itu wajib pajak dapat surat permintaan konfirmasi. Iya. Itu nanti bisa dicek di dokumen saya ya. Kalau misalkan ada surat masuk kan wajib pajak sudah cukup familiar nih mungkin dengan Kortex ya, ada surat masuk pasti langsung dicek ada nggak permintaan konfirmasi Di dokumen saya ya. Iya, seperti itu. Nah, itu dia kawan pajak caranya dan juga jangka waktunya Mbak ya untuk mengisinya. Nah, kemudian tadi ada pilihan dimasukkan ke deposit pajak. Yep. Lalu pertanyaannya adalah gini, apa sih keuntungan deposit pajak itu? Iya, deposit pajak ya sebagaimana udah kawan pajak tahu kan, deposit pajak itu kan kayak pembayaran yang belum merujuk ke kewajiban pajak tertentu gitu ya, masih bebas ya, masih bisa dipakai untuk membayar pajak apapun gitu ya. Jadi kalau kita misalkan punya LB, punya lebih bayar, terus kita memilih untuk dimasukkan ke deposit gitu ya, maka keuntungan deposit itu kan mengantisipasi keterlambatan bayar gitu ya. Jadi dengan
kita memindahkan ke deposit, maka kita aman dari sanksi telat setor kalau kita pakai itu, karena yang digunakan sebagai tanggal pembayaran adalah tanggal SKP KPP-nya. Oh, tanggal SKP KPP. Iya. Meskipun suatu saat nanti lupa gitu ya Mbak ya. Iya, tanggal SKP KPP itu adalah sebagai tanggal pembayaran. Jadi sudah kayak semacam punya tabungan berarti gitu. Mengamankan dari lupa gitu ya Mbak. Iya, betul. Punya tabungan di deposit tadi. Deposit pajak gitu. Karena kan sekarang SPT Maksas Wajib PPN itu kan maksimal bayarnya tanggal 15 ya masih di. Oh iya, itu Mbak. Tanggal 15, sedangkan lapor tanggal 20 gitu kan. Kadang jaringan bermasalah atau apa gitu kan, nggak bisa bikin billing gitu kan. Nah, dengan adanya deposit jadi sudah punya tabungan yang tanggal bayarnya itu sudah yang tanggal penerbitan SKP KPP atau tanggal setor deposit kalau misalkan membayar sendiri deposit. Oh iya, jadi ada dua pilihan dari deposit ya Mbak ya. Salah satunya dari saat mengisi konfirmasi. Selain itu bisa setor Sendiri, betul. dari menu billing ya Mbak ya. Ya, kalau kawan pajak mau setor deposit sendiri, masuk ke menu pembayaran. Pembayaran nanti ada layanan mandiri kode billing. Oh iya. Buat di situ nanti pilih kodenya, jangan sampai salah ya, 411618 100 untuk pembayaran masa gitu. Kalau misalkan untuk pembayaran tahunan berarti 411618 200. Ya itu ada dua macam ya Mbak ya. Jangan salah pilih ya. 41. Ya, nanti nggak kepanggil kalau misalkan salah kode belakangnya. Oh gitu. Oh, baik banget. Itu tadi yang saya pajak ya. Kalau misalnya nih kan pajak punya deposit pajak, keuntungannya diantaranya bisa jadi menghindarkan dari denda ya Mbak ya. Bayar. Sanksi telat bayar. Nah kemudian nih apalagi nih Mbak tadi, cara penggunaan deposit tuh Mbak. Misalnya nih wajib pajak sudah punya deposit dari lebih banyak tadi ada 50 juta misalnya atau 15 juta. Ide nanti penggunaannya gimana tuh? Cara penggunaan deposit yang pertama ketika melapor SPT dia bisa otomatis. Oh gitu. Jika jumlahnya cukup gitu. Jadi nanti ketika kawan pajak buat SPT, terakhir kan ada klik bayar dan lapor tuh. Iya. Kalau misalkan kawan pajak memiliki deposit yang cukup, maka nanti ada muncul notifnya tuh Mas Widi. Oh iya. Muncul notif apakah Anda akan menggunakan deposit. Nah, untuk menggunakan deposit secara otomatis seperti ini, nanti dia akan menarik deposit yang paling lama dulu. Iya tuh awal Jadi Vivo sih. Vivo plus in plus out ya Mbak. Iya, jadi nggak bisa milih kalau ini, kalau misalkan deposit secara otomatis dia akan menarik data yang paling awal. Nah, kalau misalkan wajib pajak mau saya mau kartu deposit yang ini, maka bisa menggunakan mekanisme pemindahan deposit. Pemindahan deposit. Pemindahan deposit secara manual dari menu pemindahan. Pemindahan ditujukan ke pembayaran tertentu gitu ya Mbak. Ya, SPT ke satu ya. pastikan jumlahnya cukup ya depositnya. Iya. Karena untuk satu setoran ya Mbak ya, per setoran ya. Tuh. Oh ya, seperti itu kan aja. Tadi kalau lewat SPT, lewat submit SP ya, bayar dan lapor ya. Klik bayar. Seandainya depositnya kurang Mbak, itu gimana? Misalnya terutangnya 16 juta, tapi depositnya baru ada 10 juta nih. Itu Nanti kan muncul pilihan buat billing baru atau menggunakan deposit. Kalau misalkan depositnya nggak cukup, maka yang muncul adalah buat billing baru. Tuh, jadi kalau pajak harus membayar billing baru atau top up ya, top up deposit lagi ditulis ya, dua pilihan itu silahkan kawan pajak pilih saja. berarti pilihannya top up dulu atau langsung buat billing baru ya. Kan billing baru. Nah itu dikembalikan wajib pajak nih, ingin buat billing baru full 16 juta tadi ya contohnya ya, atau top up deposit 6 juta. Iya, biar kepanggil depositnya. Iya, biar muncul ya waktu submit NP. Nah, terus kemudian nih, ada nggak sih Mbak mungkin hal-hal penting terkait deposit yang perlu diketahui kan pajak nih? Iya, hal-hal penting terkait deposit, misalkan depositnya nggak kepake nih, udah mau Desember mestinya deposit tuh bisa dipakai buat tahun depan nggak, itu bisa ya kawan pajak. Jadi deposit itu bisa di carry over, bisa digunakan untuk tahun selanjutnya gitu. Iya.
Terus kalau misalkan kalau kita minta balik gimana gitu, sisa depositnya kayaknya udah, saya mau bikin billing aja nih, udah mau narik, itu bisa diajukan pakai mekanisme tadi PYSTT, pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Seperti itu Mas Yudi. Bisa ada opsi itu ya Mbak ya? Gitu. Jadi fleksibel ya. Iya, fleksibel. Tuh. Berarti tergantung kondisi wajib pajak juga ya Mbak ya? Nah kemudian nih, kalau misalnya wajib pajak udah ngisi top up deposit 5 kali, ternyata tuh lupa nih saldo depositnya berapa sih gitu. Ngeceknya ada di mana, Mbak? Oh iya, untuk kalau misalkan kawan pajak mau ngecek saldo depositnya itu ya, yang ngecek saldo depositnya bisa dicek di buku besar wajib pajak, di menu buku besar. Jangan lupa diklik tombol terapkan filter. Terapkan filter. Kadang tuh suka nggak diklik, jadi kebacanya jadi bingung gitu ya. Jadi diklik dulu tombol terapkan filter, lalu dicari di deskripsi KAP pendapatan pajak tidak langsung lainnya deposit. Gitu. Lalu lihat di kolom nilai sisanya aja. Oh, nilai sisanya. Tadi ya. Jadi kan ada debit, ada kredit gitu ya. Kita lihat di nilai sisanya aja. Kadang kan suka bingung kok. Banyak yang bertanya, Iya. Deposit saya otomatis kepotong hutang ya gitu. Oh, dikiranya itu. Dikiranya gitu, kok hutangnya minus gitu kan, debit. Jadi lihat di nilai sisa aja gitu. Jadi jangan lihat saldo debit tersisa, tapi lihat nilai sisanya berapa, maka itulah nilai deposit yang ada. Oh, yang paling kanan ya Mbak ya. Ya tadi berarti bisa juga di PPK, bisa juga di carry over ke tahun berikutnya. Kawan pajak, tadi kan kita sudah membahas banyak ya tentang surat permintaan konfirmasi kelebihan pajak dan juga tentang deposit pajak. Nah, jangan khawatir, nanti akan ada podcast episode berikutnya ya Mbak ya, yang akan membahas materi-materi lain tentang perpajakan. Nah, pada kali ini sepertinya podcast kita berakhir ya Mbak ya? Iya, sudah cukup ya. Sudah cukup. Semoga cukup memberikan penjelasan nih. Iya, penjelasan wajib pajak ya Mbak ya. Mungkin yang penasaran, oh kok saya dapat surat permintaan konfirmasi, padahal dulu Bedanya apa sama permintaan rekening? Nah, betul, mungkin dulu udah familiar dengan permintaan rekening. Sekarang nggak lagi ya. Tapi rekening itu dimasukkan ke Cortex di data wajib pajak ya Mbak ya. Nah, seperti itu ya kawan pajak ya. Demikian podcast Ngopi Madu, ngobrol pajak happy bareng KPP Made 2 pada kesempatan episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasi wajib pajak semua telah membersamai kami. Jangan lupa follow media sosial KPP Made 2 Jakarta Selatan 2. Ada YouTube, ada Instagram, dan ada Twitter. Untuk informasi penting dan menarik seputar perpajakan. Ke Bekasi lah Jati Asih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.